Kita akan mulai sedikit merenungkan firman Tuhan, saudara, supaya kita diberkati. Saya mau tanya dulu, siapa yang menyala rohnya? Angkat tangan. Siapa yang melempem rohnya? Iya, kataan sebelah lebih menyala-nyala lagi. Kataan kanan kiri dulu, saudara. Iya, saudara, saya sangat tergerak hari ini. Saya percaya, ya, saya akan sampai sesuatu yang itu sangat penting. Kalau kita bisa tangkap, roh kita akan menyala-nyala. Ya, kok diem saja atau bagian? Kita akan berkobar-kobar, saudara. Karena apa? Kita akan lihat gereja terbesar di India. Apa, saudara? Gereja terbesar di India. Sekali lagi apa, saudara? Gereja terbesar di India. Ya, waktu minggu yang lalu, ya, saya melayani di Bangkok, di ASEAN Leader Summit. Salah satu pembicaranya, ya, adalah Satish Kumar, saudara. Dia bersama-sama, ini dia, saudara. Ya, dia dipakai Tuhan membangun gereja terbesar di India. Dan kalau saudara bisa tangkap, ya, ini luar biasa. Tepuk tangannya meriah, saudara. Kita akan lihat dulu videonya. Karena apa? Kita sudah pernah ke gerejanya dia. Kita kagum-kagum, bahkan mungkin sebagian sudah pernah dengar kesaksiannya. Tapi nanti kalau saudara dibukakan lagi akan lebih menyala. Ya, segera ditayangkan. Pendeta Obaja Tanto Setiawan beserta tim mengunjungi Calvary Temple Church yang dikembalakan oleh Pastor Satish Kumar. जीवन है मेरी चाहत, तू ही खुदा है मेरी मोहब्बत, तू ही है जीवन है मेरी चाहत, तू मिला तो मुझे सब तुझ में मिला, बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं, बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। हुआ था मेरी ताकत तू बना, जब मैं खाली अधूरा था तूने मेरा प्याला भरा, जब मैं था अकेला तन्हाइयों में तुझे साथ अपने पास, तेरा प्यार है बेशुमार बेशुमार बेशुमार, तेरा प्यार है बेशुमार, बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। Saya mendengar banyak tentang kisah ini, tapi waktu saya datang ke tempat ini ternyata lebih daripada yang saya dengar. Tuhan bekerja luar biasa. I have heard some of the things about what God is doing in this church, but when I'm here, I see much more God is doing mighty works in this church. రైట్, నేను కల్వరి టెంపుల్కి రాకముందు కల్వరి టెంపుల్ గురించి చాలా విన్నాను, కానీ వచ్చిన తర్వాత నేను విన్నదానికంటే అత్యధికంగా దేవుని యొక్క మహిమను ఇక్కడ నేను చూస్తున్నాను. Gereja dengan pertumbuhan paling cepat di dunia ini
telah berkembang menjadi 250.000 jemaat dalam waktu 12 tahun. Mereka memiliki gerakan selamatkan jiwa yang luar biasa, sehingga setiap minggu ada sekitar 3.000 sampai 4.000 jiwa baru yang datang. Gereja ini juga memiliki pelayanan sosial yang luar biasa. Setiap minggu mereka memberi makan sekitar 100.000 orang. KKR Mega Youth Festival dihadiri oleh 40.000 kaum muda. Acara ini berfokus pada penginjilan dan memperlengkapi kaum muda untuk hidup sesuai kehendak serta rencana Tuhan. India Visitation ditutup dengan sesi tanya jawab bersama Pastor Satis Kuman. Penjelasan tentang bagaimana karya Tuhan dinyatakan di gereja Calvary Temple semakin membangkitkan iman seluruh tim bahwa Tuhan akan mengerjakan lawatan yang dahsyat di tengah-tengah kita dan kita akan dipakai membawa obor kegerakan Tuhan sampai ke ujung bumi. Haleluya, sekali lagi tepuk tangan yang sangat meriah saudara. Ya, kalau saudara bisa perhatikan atau saya katakan gereja ini, kalau menurut saya gereja yang pertumbuhannya paling cepat di seluruh dunia. Saya ulangi sekali lagi, gereja yang apa saudara? Paling cepat pertumbuhannya karena baru 12 tahun sudah 200 sampai 250 ya jiwa yang diselamatkan jemaatnya. Cepat sekali saudara, bisa hitungkan, itu luar biasa. Kalau di Nigeria kita sudah lihat jutaan, itu kan puluhan tahun, ya banyak, lama sekali gitu. Itu terbesar. Tapi kalau ini saya lihat bukan terbesar, tercepat gitu saudara. Karena mengalami percepatan yang luar biasa. Saya percaya itu dilawat oleh Tuhan luar biasa sekali. Tadi kita sudah belajar sedikit, bisa dikeluarkan PowerPoint-nya saudara. Ya mereka itu membangun saudara gedung gereja kapasitas 18.000 tempat duduk. Berapa saudara? 18.000 itu kira-kira ya 3 kalinya ini saudara. 3 kalinya ini saudara. Hanya 52 hari. Bisa saudara. Gedung 3 kalinya ini hanya 52 hari saudara. Luar biasa sekali. Tadi 12 tahun sudah 250. Mereka itu punya gedung 18.002 saudara. Satu induk terus satunya. Lalu kurang bangun lagi ada tambahan tanahnya masih ada 4.000. Jadi saudara waktu setiap minggu itu mereka ya tempat duduk di gereja yang disediakan 40.000 tempat duduk. Ya tepuk tangan lagi. Kebaktiannya 5 kali saudara. 5 kali saudara, luar biasa sekali. Ya, lalu mereka juga punya di kota lain ya 2 lagi, jadi 3. Lalu yang luar biasanya sekarang visinya mereka, tolong pointer saya ketinggalan, adalah bangun gedung kapasitas 52.000 tempat duduk. Ada kalau nggak salah, ada enggak ya? Oh saya nggak ada, besok ditambah ya. Ada gambarnya, ada paketnya 52.000 tempat duduk saudara. Iya jadi luar biasa sekali saudara. Lalu mereka punya goal saudara bangun di berbagai kota lagi. 37 kota saudara. Setiap kota 18.000 tempat duduk saudara. Ada satu lagi yang luar biasa. Khotbah-khotbahnya gini saudara ditayangkan lewat satelit. Ya orang lihat TV di mana-mana saudara. Dikatakan, diterjemahkan banyak bahasa. Di India itu banyak sekali suku-suku bahasa. Diterjemahkan 407 bahasa. Katanya gitu saudara. Disaksikan kalau dihitung semua sekitar 350 juta pemirsa orang yang lihat. Jadi ada hal yang luar biasa sekali saudara. Yang dialami oleh mereka. Nah kemarin waktu kita konferensi ASEAN Leader Summit sudah diputuskan tahun depan bulan Juni akan ALS ya saudara ASEAN Leader Summit diadakan di gerejanya dia. Jadi saya tahun 2024 ke sana lagi. Kalau saudara ingin ke sana nabung sejak sekarang. Besok bisa lihat juga apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan di sana. Betul, saya akan ke sana karena memang saya itu termasuk anggota ASEAN Leader Summit.
Jadi besok tahun depan Juni itu saya di sana. Ya, katakan sebelah, kalau kamu ingin ikut nabung, katakan kanan kiri. Kalau mau ikut nabung gitu saudara. Ya, saya percaya itu luar biasa. Sekarang kita akan belajar saudara sedikit bagaimana kok bisa mengalami seperti itu. Katakan bagaimana kok bisa mengalami seperti itu saudara. 1, 2, 3. Bagaimana kok bisa mengalami seperti itu. Yang pertama saudara tangkap dulu. Mereka mempunyai roh selamatkan jiwa yang luar biasa. Ya sekali lagi mereka punya roh selamatkan jiwa yang apa? Luar biasa. Ayo lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Mereka mempunyai roh selamatkan jiwa yang luar biasa. Saudara, jadi saudara mereka itu terus setiap jemaat itu sungguh-sungguh ya terbakar untuk selamatkan jiwa. Mereka sudah diselamatkan. Mereka tahu tanggung jawabnya, panggilannya. Oh bukan hanya diselamatkan. Mereka harus dipakai oleh Tuhan untuk selamatkan jiwa. Selamatkan jiwa. Selamatkan jiwa. Sudah punya roh selamatkan jiwa yang luar biasa. Setiap minggu prinsipnya mereka. Kalau datang ke gereja harus bawa jiwa. Setiap minggu kalau ibadah harus bawa jiwa. Setiap minggu kalau ibadah harus bawa jiwa. Setiap minggu kalau ibadah harus bawa jiwa. Ayo lebih lagi. Setiap minggu kalau ke gereja harus bawa jiwa. Benar, itu memang sungguh-sungguh spirit yang luar biasa. Jadi mereka semua berjuang, bersaksi, saudara. Berjuang, saudara. Ngajak orang-orang datang ke gereja, saudara. Sehingga waktu saya di sana, ada yang ikut gak ya? Bu Agus Surya itu waktu ikut gak ya? Ada yang ikut ya? Kalau di sini, kalau ikut itu waktu. Ya ada banyak yang ikut tadi toh. Bu Budi, sahabat. Nah, waktu kita di sana, kita terkaget-kaget, saudara. Seperti kita kalau jiwa baru kan ada tahu welcome room. Ada ya saudara. Saudara tahu enggak berapa orang? 1000 orang. Jadi waktu kita ninjau di sana, seperti kita jam 9 gitu ya saudara. Lalu kalian di mana-mana saudara. Salah satunya lihat ruang welcome roomnya saudara. Yang di situ saya tanya, wah penuh gitu saudara. Berapa? 1000. Jiwa baru itu 1000. Berapa saudara? 1000. Sekali lagi berapa saudara? 1000. Kenapa? Nah memang semua mereka berjuang. Bawa jiwa, bawa jiwa, bawa jiwa. Saudara bayangi kalau 250.000 orang berjuang bawa jiwa, bawa jiwa, bawa jiwa. Kalau semua berhasil setiap minggu 250. Tapi kan enggak tentu, betul enggak? Tapi minimal waktu kita ke sana ikut ibadahnya selesai ninjau sekitar 1000. Caranya ya kok bisa ngitung gimana? Saudara tahu enggak? Jiwa baru kok bisa datang gimana? Di sana itu pinjam cardnya ya. Pinjam cardnya enggak apa. Jadi setiap jemaat ya mereka luar biasa loh. Saudara itu dalam melek teknologi loh. Semua punya seperti kredit card loh saudara, kartu. Tolong enggak ada bisa dikeluarkan enggak? Ya, jadi mereka itu seperti kalau saudara masuk harus pakai itu loh di airport, di mana-mana. Jadi kalau enggak punya ini, enggak bisa masuk kebaktian. Jadi semua orang jemaat itu biarpun ibu-ibu tua, ya bapak tua, siapapun punya. Saudara, itu untuk masuk. Jadi sangat mudah, saudara. Kalau jiwa baru enggak mungkin bisa masuk. Di situ asyirnya nunggu. Ini orang enggak bisa masuk. Nah, saudara itu lihat ada tuh saudara ya. Pakai alat itu ya. Jadi semua tempel. Baru itu dibuka, saudara. Baru bisa masuk, baru buka bisa masuk. Jadi ada asyir yang nunggu, ini nggak bisa masuk jiwa baru. Langsung dibukakan tapi gini, dikasih stiker. Jadi langsung kantongnya itu dikasih stiker. Jadi otomatis kan ini jiwa baru, jiwa baru, jiwa baru. Karena nggak bisa masuk, ya dibukakan tapi kasih stiker. Pulang dikumpulkan. Sekitar 1000. Jadi kelihatan luar biasa sekali, saudara. Iya. Ini punyamu ya tadi. Dan saudara tahu enggak, setiap minggu pasti banyak yang bersaksi. Yang membuat saya sampai terheran-heran. Ya mereka bersaksi, bahkan mereka itu berlomba-lomba. Ya sebanyak mungkin selamatkan jiwa. Ada yang bersaksi dalam 1 tahun 1 orang ya. Ada yang bersaksi dalam 1 tahun sudah bawa 300 jiwa.
Saudara tepuk tangan, itu belum ada yang 400 jiwa. Ada yang prestasinya 500 jiwa. Satu orang loh saudara. Kamu sudah bawa berapa? Loh betul. Saudara, maju apa enggak tergantung kita kok. Kita enggak bawa, enggak cari jiwa, enggak bawa, ya enggak tambah kok. Betul enggak? Ya, kita bawa, ya tambah kok. Tergantung kita. Lah di sana, roh selamatkan jiwa luar biasa. Mungkin seperti perempuan Samaria itu loh saudara. Wah sudah dijamah, sudah diselamatkan oleh terbakar. Oh dia terbakar, taruh bejana, pergi bersaksi, pergi cerita, pergi ngajak orang datang. Sehingga banyak orang diselamatkan, banyak orang diselamatkan, banyak orang diselamatkan. Banyak orang diselamatkan. Betul. Kenapa? Ya memang semua kok. Jemaat pelayan Tuhan terbakar, punya roh. Selamatkan jiwa luar biasa. Di komsel saudara sama. Di ibadah sama. Tergantung kita. Saudara, oh sungguh-sungguh ngalami revival. Sungguh-sungguh ngalami harvest. Sungguh-sungguh ngalami panen jiwa atau tidak. Perlu didoakan. Tapi doa saja nggak cukup. Harus kita sungguh-sungguh. Selain berdoa, juga berjuang. Selain berdoa, juga bekerja. Selain berdoa, juga sungguh-sungguh bergerak. Betul? Siapa yang tidak mau cari jiwa, angkat tangan. Bilang Tuhan aku mau. Siapa yang mau, angkat tangan. Betul saudara, betul. Itu tergantung kita. Yesus saja sampai dari surga. Rela turun ke dunia. Dia Allah. Rela jadi manusia fana seperti kita. Untuk apa? Selamatkan jiwa. Selamatkan jiwa. Selamatkan jiwa. Selamatkan jiwa. Betul saudara? Ya kita banyak kesaksian-kesaksian. Pulang dari Medan. Saya pernah saksikan yang sudah tua. Wah setiap hari cari jiwa. Selamatkan. Kita pernah saya saksikan juga ayahnya siapa itu yang di Amerika. Ayahnya siapa itu. Yang 40 days. Different itu siapa? Ya pokok ayahnya itu. Wah terus selamatkan jiwa. Selamatkan jiwa. Jadi mereka bisa mengalami pertumbuhan yang pesat. Karena punya roh selamatkan jiwa yang luar biasa. Saja saudara. Saya percaya itulah yang paling menyukakan hatinya Tuhan. Jiwa-jiwa adalah kado yang terbaik yang bisa kita persembahkan pada Tuhan. Kado yang paling berharga. Lebih berharga daripada apapun. Amin. Siapa yang mau berkata Tuhan, ayo. Aku mau Tuhan, pakai aku Tuhan. Iya, supaya aku sungguh-sungguh berjuang. Selamatkan jiwa. Urapi, banyak jiwa aku bawa pada Tuhan. Untuk membalas cinta kasih-Mu Tuhan. Betul saudara? Buktikan ya, kalau saudara bawa jiwa, pasti. Itu tergantung kita. Dan kalau saudara bawa jiwa. Saya jamin. Saudara pulang ke surga, Tuhan lihat saudara hebat ini. Pasti mahkota. Betul enggak? Pasti saudara kemuliaan yang Tuhan berikan. Pahlawan, penuai yang luar biasa. Penuai itu selamatkan. Kalau setiap gereja mereka selalu berusaha bawa orang. Yang kedua, ya ini tadi kok 12 tahun bisa 250 karena semua cari jiwa, semua. Sekarang mereka itu saudara setiap minggu ya memberikan makan gratis berapa? 100.000 orang. Berapa saudara? Ya ada gereja-gereja yang beri makan setiap minggu, bukan aksi sosial loh. Setiap minggu 100.000 orang diberi makan gratis. Ada? Gereja kita itu sudah wah luar biasa menurut ukuran Indonesia. Setiap minggu loh saudara kita juga. Ya sekitar 1.250. Kadang-kadang 1.500 lebih. Setiap minggu. Tapi kalau dibandingkan mereka masih kalah jauh. Setiap minggu 100.000 orang. Untuk makan gratis. Bisa enggak? Bisa enggak?
Bisa enggak? Loh, menurut saya kita itu luar biasa. Saudara enggak nemukan loh kalau di Indonesia yang tiap minggu beri makan gratis 1.000 lebih, 1.250, 1.500 itu enggak ada loh. Saya enggak pernah dengar loh. Itulah. Tapi sebetulnya bukan hanya itu. Bisa jauh lebih lagi. Kenapa mereka bisa? Pertanyaanku sekarang. Kenapa mereka bisa lakukan itu? Kenapa mereka bisa dipakai Tuhan seperti itu? Kalau tadi mereka punya hati selamatkan jiwa luar biasa. Kalau ini mereka punya hati memberi luar biasa. Kalau tadi setiap minggu ke gereja bawa jiwa. Bawa jiwa. Tapi yang kedua setiap minggu ke gereja mereka punya prinsip. Datang menghadap raja bawa persembahan. Loh betul. Zaman dulu kalau menghadap raja ya harus bawa persembahan. Menghadap kaisar, raja pun menghadap kaisar harus bawa upeti persembahan. Mereka itu sudah jadi ya apa? Hatinya pokok menghadap rajaku, menghadap Tuhanku, aku mau memberikan persembahan. Lah, saudara, kenapa mereka bisa beri makan 100.000? 100.000 orang itu uangnya berapa ya? Berapa ya Lingga ya? 100.000 nasi itu berapa ya? Kemarin pernah dihitung kalau nggak salah ya. Kalau dihitung, ya aja ditokke sik. Kita aku betekan kok ditokke. Ora seru. Kian dihitung sik rodok mumet sik lah. Oh iya gitu. Surprise. Kalau satu nasi gratis 10.000 itu 1 miliar. Betul. Kemarin saya tanya di Jakarta, kalau Jakarta kelasnya lebih tinggi tuh. 20.000 berarti 2 miliar. Ya kita anggap aja lah suruh 1 miliar. Bisa enggak setiap minggu? 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Bisa enggak? Gampang. Bisa nih piye carane? Saudara, betul. Saudara lihat ya. Ini kita perlu tangkap ya saudara. Karena setiap jemaat. Baik yang kaya maupun yang miskin. Punya hati memberi. Yang tua muda hatinya memberi. Bukan nuntut. Memberi. Saudara saya hitungkan ya. Tadi 100.000 1 miliar ya. Jemaatnya 250. Coba dipikul setiap jemaat berapa? 1 miliar dibagi 250.000 orang. Satu orang berapa? 400 apa? Ayo, kalau 1 minggu 4.000 mampu enggak? 1 minggu 4.000 mampu enggak? Jauh lebih mampu. Betul enggak? Intinya kita mau atau tidak? Kita rindu pekerjaan Tuhan sungguh-sungguh maju atau tidak? Intinya kita mau mendukung atau tidak? Intinya kita sungguh-sungguh bukan hanya mulut ngomong saja. Sungguh-sungguh cinta Tuhan. Sungguh-sungguh rindu pekerjaan Tuhan maju. Sungguh-sungguh rindu banyak orang diselamatkan. Sungguh-sungguh gereja Tuhan jadi berkat. Sungguh-sungguh nyata. Mereka punya hati memberi yang hebat. Bagi mereka enggak berat. Satu orang cuma 4.000. Apalagi India kalau standarnya lebih rendah, lebih kecil lagi. Kalau mereka bisa satu piring cuma 5.000 berarti hanya 2.000 itu. Tiap orang. Intinya kita. Betul? Betul. Jadi itu tadi. Saya tambah satu ya. Mereka diberi visi bangun gedung gereja 18.000 tempat duduk. Betul ya? Kapan? Berapa lama selesai? Bisa enggak? Bisa nih piye? Saya tak tengok bisa nih piye? Sama. Karena punya hati memberi, itu yang buat bisa. Sekarang saudara gini ya, kalau saudara yang khususnya pengusaha bisa ngerti. Kalau enggak pun saudara bisa ngitung lah ya. Kalau hari ini Tuhan ngomong tuh, rema loh langsung. Bangun, gedung gereja, 18.000 tempat duduk. Saudara, itu saja.
Cari tanahnya berapa lama? Enggak usah jauh-jauh, cari tanah saja. Berapa lama? Hah? Betul lah. Lalu kalau ada tanahnya, ngumpulkan uang untuk bangun gedung 18.000 tempat duduk itu berapa banyak, berapa lama? Kok bisa? Itu gedung bukan dari langit diblok loh. Saudara dengar ya, itu waktu. Nanti saudara cek. Kita karena itu waktu banyak karena salah berani. Mereka beriak, begitu dapat visi Tuhan ya, diumumkan. Langsung ada jemaat yang datang, Pak, aku punya 12 hektar dipersembahkan. Gak lama-lama. Saat itu juga ada jemaat yang digerakkan Tuhan yang tergerak. Aku punya tanah 12 hektar diberikan. Kalau enggak cari tanahnya aja 52 hari enggak dapat. Tuh, itu besar loh. Betul enggak? Biaya bangunan sama. Mereka semua, baik yang kaya, yang miskin, semua yang tua, yang muda, pendidikan tinggi. Oh, jiwa lama, jiwa baru, pelayan Tuhan, jemaat, semua. Saudara tahu enggak itu? Bangunnya 24 jam. Karena visinya 52.000, cari kontraktor enggak ada yang mau. Enggak ada yang berani. 52.000 gimana? 52 hari kok gimana selesai? Enggak ada. Tapi karena jemaatnya kan banyak. Ada yang insinyur, ada yang termasuk ya bagian bangunan. Semua gotong royong saudara. Bangun bersama 24 jam. Benar. Semua sesuai dengan talentanya masing-masing. Ada yang dana, ada yang ikut bantu tenaga, macam-macam. Dan saudara lihat ya, di sana Kristen itu ditindas. Ya di tiap negara beda, di Indonesia beda, di sana itu Hindu yang berkuasa. Betul nggak? Tapi bisa tetap, nggak ada yang mustahil. Daerah mudah, daerah sulit, macam-macam. Yang penting Tuhan yang punya kuasa dan kita mau dipakai. Kalau sedang ditentang ya saudara, dianiaya saudara ya. Ini kalau sampai gitu ya, misal siang, wah digeruduk. Doa puasa, nggak bangun. Bangunnya malam gitu saudara. Kalau malamnya digeruduk, saudara bangunnya pagi. Jadi dia kerja, doa puasa, kerja. Jadi gitu terus saudara. Sungguh-sungguh 52 hari selesai. Ini fakta loh saudara. Ini fakta ya. Enaknya diundang ke Solo ya ke dunia. Loh, next year kita yang ke sana kok. Mampir tempatmu. Ada satu lagi, saudara. Mereka itu kerja keras, kerja sungguh-sungguh. Coba diketahui datanya, saya karena enggak apa, itu waktu kita geleng-geleng, itu ukuran orang Afrika dan India mungkin orang kita ya bisa, tapi tidak seperti mereka. Kerja keras sekali. Coba bisa ada PowerPoint-nya? Milik, ayo PowerPoint. 1, 2. Ayo. Kok tidak ada? Tadi sudah ada. Saya enggak hafal kata. Ya, coba tak lihat catatanku ya. Lihat catatan. Nah, bukan ini. Ini tadi. Tak baca ke catatanku aja. Hati-hati. Nah, Satish Kumar sendiri, ya dia bangun cepat untuk luar biasa sekali. Mereka semua ikut melayani, saudara. Volunteernya 3.000 orang. Jadi volunteer melayani itu 3.000, sudah keluar toh kalau salah. Nah volunteernya 3.000 orang. Dia dimelatih banyak volunteer saudara. Ya hari Sabtu dan Minggu melayani hampir 24 jam. Tidak semua ya saudara. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh sampai Sabtu melayani, sampai Minggu melayani. Saudara setelah melayani 5 kali ibadahnya 5 kali. Semua volunteer masih dimuridkan oleh Pastor Satish Kumar. Di jam 10 malam sampai jam 1.
Ya, enggak semua ya saudara. Tapi banyak kan mereka gitu. Satis Kumar sendiri seperti itu saudara. Saya pelajari kok bisa ya kuat ya dia ya. Karena apa? Tahu enggak? Ya karena menyarat dan macam-macam. Dia punya teori saudara. Kamarnya ini di belakang mimbar ini loh saudara. Pokoknya naik khotbah baru keluar. Khotbah saudara. Setelah itu balik tiduran dulu. Istirahat sama doa. Saudara. Keluarnya kalau mau khotbah. Di kamar dia kan bisa lihat TV-nya gitu saudara. Jadi bisa istirahat keluar lagi. Istirahat keluar lagi. Ya gitu minggu tapi dia sampai selesai. Masih pengarahan penataran. Itu sampai jam 1. Tapi saudara bisa lihat ini kerja keras yang luar biasa saudara. Jam kerja full time-nya 12 jam. Di sini berapa ya? Dia 12 jam. Jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kerja keras. Memang kerja keras. Memang kerja keras. Memang kerja keras. Apa saudara? Memang apa? Kerja keras. Aku sering kali ngomong nek misalnya full time kita 3 kali kesel Pak 3 kali. Aku mulai aku pengen 5 kok gue pengen 3 sampah. Ayo yang melayani. Tapi kalian termasuk orang-orang yang hebat kok. 24 jam bisa kok ya. Betul gak saudara? Ya kalian sudah termasuk yang luar biasa ini. Cuman saya lihatkan mereka hebat loh. Mereka itu. Satu lagi. Mereka berjalan sungguh-sungguh dalam tuntunan dan karya Roh Kudus. Saya ulangi ya, mereka itu tidak ngawur. Saudara. Mereka itu bukan dengan pikiran, bukan ambisi. Mereka itu sungguh-sungguh berjalan dalam tuntunan dan karya Roh Kudus. Saudara dengar ya, mereka bangun gedung gereja 18.000 tempat duduk hanya 52 hari. Itu karena sudah dapat rema. Bukan rencana, bukan ingin. Orang tiru-tiru ya enggak bisa. Itu sudah dapat rema dari Tuhan. Ada ayatnya, dikeluarin coba ayatnya. Nehemia kalau enggak salah. Nah, sudah lihat. Nehemia 6:15. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan apa? Elul. Ya, dalam waktu apa? Jadi 1 hari Tuhan bicara melalui ini. Karena gini, ceritanya gini ya. Mereka majunya cepat sekali toh. Gedung gerejanya gak cukup terus. Betul gak? Karena 12 tahun sudah segitu. Butuh gedung cepat. Lalu Tuhan beri mandat. Bangun 18.000 tempat duduk. 50 hari selesai. 52 hari. Tuhan ngasih ayat ini. Nehemia bisa selesaikan tembok Yerusalem. 52 hari. Ya. Lagi Allah. Gak ada yang mau. Karena dapat terima. Dapat mandat. Maka ada penyataan Tuhan. Jadi nggak ngawur juga. Saya bersyukur gereja kita selalu belajar seperti itu. Dapat terima. Iman itu nanti akan dikator makin besar. Makin besar. Kepercayaan Tuhan, mandat Tuhan makin besar. Belajar dalam tuntunan Tuhan. Bukan ambisi kita. Saudara. Bukan karena ya pakai kekuatan manusia saja. Enggak. Itu Tuhan. Kedua, kenapa mereka bisa beri makan 100.000? Juga karena rema. Ada 2 seperti ayatnya. 1 di sini, tadi saya lihat gembalakanlah kawanan dombaku. Saudara tahu toh? Gembalakan. Ya gembalakan itu kan dipelihara. Kasih makan. Betul gak? Termasuk toh ya? Tapi juga yang kedua, waktu mujizat 5 roti 2 ikan. Tuhan beri mereka makan. Intinya sudah dapat rema dulu. Beri makan. Beri makan. Beri makan. Beri makan. Beri makan. Beri makan. Mereka dapat rema. Mereka dapat mandat. Mereka tangkap rema. Mereka amini rema. Mereka mau kerjakan rema. Mereka mau gerakkan rema. Mereka mau bergandengan tangan. Lakukan rema. Sehingga ada karya Tuhan yang nyata. Berjalan tuntunan. Dalam kehidupan saudara semua sama. Ini bukan hanya untuk gereja. Untuk setiap kita. Kalau saudara mau hidupmu
sungguh-sungguh berguna bagi Tuhan, punya roh selamatkan jiwa. Saya percayalah, kalau saudara suka menyelamatkan orang, saudara diselamatkan Tuhan. Keselamatan itu luas. Bisa selamatkan dari neraka masuk surga. Bisa diselamatkan hidupmu. Bisa diselamatkan kesehatanmu. Bisa diselamatkan rumah tanggamu. Bisa diselamatkan studimu. Bisa diselamatkan pekerjaanmu. Bisa diselamatkan keuanganmu. Bisa diselamatkan pelayananmu. Betul? Kalau saudara yang kedua punya hati memberi. Saudara akan mudah diberi Tuhan. Diberi Tuhan. Diberi Tuhan. Diberi Tuhan. Diberi Tuhan. Hukum tak bertuai. Itu selalu ada. Selama bumi ini ada, selalu ada. Jangan mau dihasut orang-orang yang selalu nyerang. Wah, kalau sudah bicara persembahan, sudah wah, sangat-sangat reaksi sekali. Jangan mau, jangan peduli sudah. Kita percaya firman Tuhan, bukan kata orang, bukan dengan pikiran manusia, bukan dengan perhitungan manusia. Tuhan, Tuhan, firman, Tuhan, Tuhan. Pasti, itu sudah pastilah. Yang memberi akan diberi. Betul, itu hukumnya Tuhan. Dan mereka justru diberkati luar biasa. Jemaat diberkati luar biasa. Gereja diberkati luar biasa. Bisa lakukan banyak hal yang luar biasa. Yang berikutnya, yang ketiga ya kerja. Kalau saudara ingin dapat nafkah kerja, jangan nganggur. Nganggur ya pasti gak ada berkatnya. Betul gak? Kerja saja jangan malas. Kerja yang rajin. Kerja dapat kerjaan malas. Enggak diatur semuanya, enggak laku. Kerja ikut orang malas di PHK dikeluarin. Kerja rajin. Gigi berjuang sungguh-sungguh. Sukses. Betul enggak saudara? Diangkat kedudukan saudara. Kerja sungguh-sungguh. Yang terakhir. Sungguh-sungguh saudara. Berjalan dalam roh. Kehidupan doa mereka itu luar biasa. Ada kehidupan doanya bisa dikeluarkan. Nah saudara lihat ya. Pastor Sasis Kumar itu banyak sekali. 8 sampai 10. Karena dia kerjanya ya cari Tuhan, persiapan macam-macam gitu. Terus pokok dari pagi sampai sore mayoritas urusannya itu. Yang lain karena bisa ngerjakan selesai. Jadi dia lebih banyak untuk cari Tuhannya. Yang lain bisa menyelesaikan. Ya petugas yang lain tadi juga gigi semua tuh ya. Sehingga dia punya waktu banyak dengan Tuhan. Doa puasa saudara. Ya setiap hari dan doa. Doa puasa itu gini. Ini perlu dijelaskan. Ya, umumnya 40 hari. Tapi kadang-kadang dia pribadi doanya 120 hari. Ya, ini saudara. Doa puasa masa digerakkan 40 hari. Tapi dia sendiri kadang-kadang 120 hari. Doa semalam. Setiap Jumat kedua. Nah ini kalah dengan kita ya. Kita tiap Jumat. Tapi jumlahnya hebat. Saudara lihat jumlahnya berapa? 22.000, 25.000. Ada doa pagi, doa siang, doa petang. Semua pelayan Tuhan di jadwal doa di gereja sesuai dengan ya timnya masing-masing. Saya ke sana itu gini, dia nggak ngerti Pondok Daun, tapi gerejanya nggak pernah tutup. Semua jemaat seperti gini, jemaat bisa datang, nggak ada yang layani, nggak ada musik, hanya datang gereja, doa sendiri. Tapi di situ ada hamba Tuhan satu, misalnya ya kita ada Pak Tik atau ada Pak Ditya yang jaga. Semua yang minta didoakan, semua yang mau konseling bisa untuk cari ya hamba Tuhan di situ ada. Ya itu digilir saudara. Tapi terus buka. Kalau kita ada Pondok Daud, ada call center, betul enggak saudara? Ya, tapi luar biasa saudara. Ya ada banyak sebetulnya yang kita bisa pelajari, tapi kuncinya lah saudara, kita mau nanggapi. Kita tidak hanya doa, tapi kita mau jadi pelaku. Kalau kita mau melakukan saudara lihat, pasti hidupmu pribadi maupun pelayanan maupun gereja saudara lihat kemuliaan. Itu bukan daerah Kristen, benar. Daerah yang keras, daerah yang berat juga. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang berat. Saya sudah bisa tangkap, saya karena nggak punya waktu banyak sekali. Tapi saya percaya Tuhan bukan suatu. Tiba-tiba waktu saya persiapan, ini perlu diketahui lagi. Yang penting kita punya hati selamatkan jiwa. Yang luar biasa, bukan hanya sekedar, bukan hanya mulut,
Bukan kalau nganggur, selamatkan jiwa. Punya hati memberi. Saudara, semua nggak ada yang ya sampai ya kekurangan, malah lakukan banyak hal yang besar. Ya, baik pribadi, baik gereja lakukan hal yang besar. Yang ketiga, berjuang kerja keras, yang rajin, kerja suku-suku, jangan malas. Yang terakhir, ini yang paling penting. Berjalanlah dalam tuntunan Roh Kudus. Enggak ngawur. Bukan ambisi pribadi. Kalau saudara bisa tangkap. Saudara lihat Tuhan berkarya, hebat, luar biasa.